Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji dan syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu rahmat kepada kita semua. Pada kesempatan kali ini, khususnya hari ini, kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan aktivitas kita dalam sehari-hari. Lebih Masya Allahnya lagi dari berbagai manusia yang ada di muka bumi ini, bapak-bapak, ibu-ibu, dan teman-teman sekalian yang telah terpilih oleh Allah untuk diringankan aktivitasnya, dilembutkan hatinya, ditenangkan pikirannya, dan disehatkan jiwa raganya. Seandainya jika Allah mengubah lautan menjadi tinta, pohon-pohon menjadi pena, dan daun-daun menjadi kertas, maka tidak ada manusia satupun yang mampu menuliskan, menghitungkan nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semua. Bulan Ramadan, bulan suci berkah Ramadan, Quran Surat Al-Baqarah ayat 183, Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Puasa Ramadan sebagaimana seperti namanya puasa di bulan Ramadan tidak bisa dilaksanakan di bulan-bulan lain kecuali mengqada. Ketika berpuasa hendaknya kita memulai dengan niat dari tengah malam, memulai puasanya dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Ketika kita sedang berpuasa, kita menahan lapar, menahan dahaga, menahan rasa kehausan, menahan perbuatan-perbuatan yang keji, yang murka, dan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya orang-orang yang berpuasa adalah orang-orang yang beragama Islam, yang telah balik dan yang memiliki akal. Siapapun kamu, wahai manusia, yang beribadah, yang berpuasa di bulan Ramadan karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah telah menjanjikan kepada kita semua pahala yang berlipat-lipat ganda, pahala yang begitu limpahnya. Bukan hanya itu, jika perbuatan kita selalu baik, selalu di jalan Allah, benar-benar disukai oleh Allah, maka Allah menghadiahkan pahalanya kepada kita semua. Ketika kita tidak berpuasa karena alasan tertentu yang dibenarkan, maka Allah mewajibkan kita untuk berpuasa di waktu lain atau dengan mengqadanya. Jika tidak mampu, maka dengan membayar fidyah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 184 sampai 185. Ketika kamu tidak mampu berpuasa tanpa alasan tertentu atau dengan secara sengaja, maka Allah tidak akan menyukai orang-orang tersebut dan kamu akan mendapatkan dosa. Itulah makna dan hikmah dari bulan puasa di bulan Ramadan ini yang penuh keberkahan. Kita belajar ikhlas, kita dilatih kesabaran, dan kita dilatih untuk bisa menahan dari perbuatan-perbuatan keji yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana di bulan Ramadan jika masih bermaksiat, takutnya dosa-dosanya tidak akan diampuni, dan bagaimana dengan puasanya, apakah diterima? Wallahu a'lam bishawab. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan tertipu, jangan terkacaukan oleh hadis satu ini, yaitu ketika kita berpuasa, katanya ketika kita berpuasa itu tidurnya berpahala. No, tidak. Itu hadis palsu. Kenapa? Karena sangat bertentangan, sangat berlawanan dengan keesasian bulan Ramadan, yang dimana bulan Ramadan harus penuh dengan aktivitasan membuat kita menjadi dekat lagi dengan Allah, lebih takwa lagi kepada Allah. Tapi malah sebaliknya, setelah sahur kita tidur, setelah subuh kita tidur, diisi siang hari dengan tidur, dengan membuka puasa kita tidur, dan pergi ke masjid untuk sholat tarawih tapi kita malah tidur. Bukan hanya itu teman-teman, ketika sedang berpuasa kita melaksanakan puasanya secara lancar, mampu menahan rasa haus dan lapar, tetapi sholatnya bolong-bolong. Mana mungkin bisa itu terjadi? Sedangkan sholat adalah tiang agama, sholat adalah pembeda di mana antara orang mukmin atau bukannya. Syekh Muhammad Ali bin Al-Utsaimin pernah berkata, jika ada seseorang yang berpuasa tapi meninggalkan sholatnya, maka tidak akan diterima ibadahnya, karena dia menjalankan kewajibannya satu, yaitu puasa, tetapi dia menjauhkan, tidak melalaikan dan tidak melaksanakan perintah kewajiban yang lainnya, terutama sholat.
Maka surat At-Taubah ayat 11, jika dia mendirikan salat, jika dia melaksanakan zakat, maka dia termasuk orang-orang yang beragama sesama saudara. Satu lagi teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berpuasa tetapi yang kita dapatkan hanya lapar dan haus. Siapa itu mereka teman-teman? Yaitu mereka manusia yang ketika berpuasa di siang hari tetapi mereka membicarakan aib-aib orang lain, mereka mencela orang lain, menyakiti orang lain, tidak bisa menjaga pandangan mata, tidak bisa menjaga isi pikiran dan menjaga hati dari perbuatan keji. Maka itulah orang-orang yang ketika berpuasa hanya mendapatkan lapar dan haus saja. Teman-teman sekalian, perhatikan kehidupan kalian saat ini. Jangan sampai kehidupan selanjutnya, Ramadan selanjutnya malah semakin buruk, tidak semakin taat kepada Allah, tidak semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak ada hikmahnya kita hidup di dunia, hanya membuang sia-sia, tidak sesuai dengan perintah Allah, tidak sesuai dengan Al-Qur'an. Apalagi tidak sesuai dengan anjuran Nabi Muhammad SAW. Dengan begitu Allah telah menjelaskan ayat di dalam Al-Quran, Quran surat ke-51, surat Az-Zariyat ayat ke-56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Wa la khalaqtul jinna, dan aku menciptakan jin wal insa dan manusia illa liya'budun, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Sudah jelas teman-teman bahwa Allah menciptakan kita, dilahirkan kita ke dunia hanya untuk beribadah kepada Allah, hanya untuk menghamba kepada Allah. Walau jabatan kita tinggi, paras kita yang cantik dan ganteng, harta melimpah, tapi itu tidak akan berarti di mata Allah Subhanahu wa taala, karena yang membedakan hanyalah amal ketika kita di dunia untuk bekal kita di akhirat. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf jika ada penyampaian yang salah. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.